tumbuhkan kecintaan. Makanya lewat nanti pendidikan tauhid. Jangan sampai malah terpaksa sholat itu. Aduh. Itu kenapa? Karena memang beban. Makanya tumbuhkan cinta nih sama Allah. Nah, yang perlu kita lakukan apa nih teman-teman SD? Persiapkan akal. Gimana? Buat proses pembelajaran dengan cara pemecahan masalah, problem solving. Jadi bukan drilling, bukan mencatat. Ketika kita mengajarkan sesuatu kepada anak-anak SD, bacakan ayatnya. Misalnya belajar tentang air, tadi diskusi sama anak. Tumbuhkan bagaimana apa yang terjadi kalau Allah tidak turunkan air kepada kita. Apa yang terjadi pada dunia ini? Biarkan mikir. Terus buat permasalahan. Kalau misalnya ada buku yang tertinggal, ada sesuatu yang dia ketinggalan, kita jangan pinjam aja sama teman. Kita tanya, apa yang harus kamu lakukan kalau kamu tidak mau pensiun? Coba berpikir. Aku nggak tahu. Ya udah biarin dulu, silakan pikirkan dulu. Kalau kita di SD itu kebanyakan ngejar arus, target materi, akhirnya hal kayak gitu tuh nggak lanjut. Padahal di situ juga dibangun tanggung jawab, konsekuensi. Nanti ada pendidikan konsekuensi. Jadi akal itu benar-benar harus dikembangkan ya Ustaz. Bukan pendidikan yang arahnya itu cuma nyatet aja. Gurunya ceramah aja kesana kemari. Anaknya ngobrol, ngantuk, bikin proyek-proyek. Nanti kan akan dijelaskan sama teman-teman. Bikin permasalahan-permasalahan yang membuat anak-anak itu jadi mikir. Makanya gurunya harus kreatif. Dan di sini ketika kita menugaskan apa-apa, catatan kepada orang tuanya, tolong anaknya yang membeli. Tolong anaknya. Kalau dulu kan kita beli sesuatu nggak pernah melibatkan orang tua ya. Ayo beli. Belanja kita, beli kain. Saya masih ingat ya, beli jarum gitu. Kalau sekarang anak-anak lo nggak pernah beli jarum, sampai nggak ngerti kan di mana belinya benar, di mana belinya jarum. Gurunya yang belanja happy. Nggak apa-apa supaya anak-anak aman, ibu guru aja yang belanja. Tidak mendukung terhadap anak. Biarkan nak, kamu yang harus belanja. Kalau proyek sampai dia belanja, proyek memasak dia yang belanja. Silakan ke pasar, hari ini ke pasar. Biarkan saudara ke pasar, ke warung. Tega nggak? Oh, harus tega. Ketika ada masalah uangnya kurang, biarkan mikir. Gimana caranya? Uangnya kurang saja, akhirnya aku nggak beli ini. Apa yang harus dilakukan kalau nggak ada ini kira-kira? Kan terserah mereka mau gimana. Makanannya jadi nggak enak, ya kenapa nggak enak? Jadi biarkan dia merencanakan beli apa, harganya berapa, urunannya berapa. Ya sudah. Persiapkan akalnya supaya dia jadi akil. Jangan keenakan. Penguatan akidahnya tetap harus dijaga Ustaz. Kasih tahu tentang mana halal, mana haram, mana sunnah, mana wajib. Itu didiskusikan, dikuatkan. Kenapa sih kita harus sholat? Kenapa Allah menyuruh orang Islam itu sholat? Apa sih maknanya dari sholat itu?
Jadi kemarin saya juga diskusi sama anak-anak TK. Karena dia itu pinginnya melakukan hal yang tidak benar, saya cuma bilang, oke, Ustazah cuma menunggu yang sudah siap mengaji. Siapa yang sudah siap mengaji? Aku belum siap. Itu teman-temanku masih main-main. Sedang tiba-tiba yang nanya, Ustazah, kenapa ya? Kok ada orang jahat, ada orang baik? Ya, orang baik itu tempatnya kan di surga. Kalau orang jahat di neraka, dia bilang, kenapa tidak orang jahat aja yang di surga? Orang baik ke neraka. Itu anak TK ya? Saya cuma bilang gini, Masya Allah, apa yang terjadi kalau orang jahat masuk surga? Anak kan gini, kita mau keluar rumah, ada pencuri. Kita pergi, rumah kita diincar pencuri. Kita mau kemana? Ada pencopet. Apa yang terjadi dengan kita? Dia bilang, oh gak mau kalau gitu orang baik aja yang masuk surga. Orang jahatnya di neraka aja, nggak jadi. Emang di surga itu ada apa Ustazah? Di surga itu ada segala macam yang kita mau. Kalau dinosaurus ada, kalau mau. Kalau mainan robot ada, kalau mau. Ketawa kan semua anak, happy. Kalau kue itu, kue yang kesukaanku ada, tinggal panggil. Nggak usah beli ya, nggak usah. Tinggal ngomong, ya Allah aku pengen ini, langsung jreng ada di depannya Haidar. Ketawa kan? Aku mau ini saja, tinggal ngomong sama Allah, jreng langsung ada. Makanya kita harus jadi orang baik. Kita harus mintanya sama Allah, kita berdoa sama Allah jadi orang baik. Minta rezeki sama Allah, kita berdoa sama Allah supaya kita nanti di surga. Jadi di surga itu ada semuanya, ada. Kalau aku mau ini, ada yang dia kepinginkan belum terkabul. Ada, tinggal ngomong langsung teriak, wah gitu. Sampai semua satu sekolah itu pada lihat, saking happy-nya. Wah keren. Saya juga agak kaget, ya Allah anak ini. Namanya Arkan, mungil gitu. Semua kan lihat ke dia, jelas gini. Kamu lagi ngaji semua. Aku mau ngaji sekarang. Oke, sini. Itu anak TK saja. Ditanamkan akidah. Karena ngajarin akidah buat anak TK itu paling gampang. Karena dia masih fitrah. Nah, di SD akidah harus dikuatkan dengan cara apa? Pendidikan tauhid, tilawah, tazkiyah, taklimah. Pembelajaran semuanya harus berbasis Quran. Menjelaskan apapun, teman-teman harus lihat dalam prosesnya. Masya Allah, apa yang terjadi kalau ini tidak Allah berikan kepada kita? Biarkan dia mikir. Sampai anak ilmu itu harus muncul ke ini. Oh, berarti Allah itu keren ya, Ustaz. Iya, Allah itu keren. Harus sampai kayak gitu, Ustaz. Nah, mental kita, rohani kita, gurunya ini yang harus siap supaya akidahnya kuat. Sampai udah saya aku mau sholat sekarang, mulai sekarang aku mau rajin sholat, harus kayak gitu. Jangan, oh Ustaz nanti aku balik, aku nanti sholat capek. Dulu ada menurut saya gitu pasti. Berarti Ustazah kalau kelas 3 itu kalau aku sudah haid berarti aku nggak boleh bolong-bolong sholatnya, nggak boleh. Loh, itu berarti akidahnya belum kuat. Kita harus kuatkan lagi. Kembali lagi ke proses pendidikan makanya bersyukurlah kita sebagai sekolah yang berbasis tauhid. Jadi semua proses pembelajaran yang nanti diajarkan sama teman-teman dari SD, penguatan tauhidnya seperti apa. Jadi di sini urgen penanaman adab mulai ditanamkan ya. Kalau TK dikenalkan, anak masih melanggar nggak apa-apa, masih perlu. Kalau di SD sudah mulai takdim, tanam sama ustadzahnya, sama ustadznya. Harus jangan cuek ketika lewat, harus saya ustadz, itu harus dibangun. Tapi dengan cara dikasih pemahaman. Kenapa sih kita
tidak boleh meninggi, itu harus pakai landasan teori ilmunya. Kenapa ketika mau belajar kita harus luruskan yang anak-anak kita, supaya tadi itu dia dapat hikmah dari apa yang kita sampaikan. Jadi jangan sekarang Ustaz, halo Ustaz, gurunya juga halo, cium tangan, Ustaz, assalamualaikum, cium tangan, tanamkan ada halo. Sesuatu tempatkan pada tempatnya. Bagi Ustaz harus dihormati. Minumnya Ustaz boleh nyuruh, Ustaz haus, siapa yang mau mengambilkan minum? Boleh. Ditiru-tiru. Habis gini jangan nyuruh-nyuruh terus ya. Boleh kok kata boleh. Sekali-kali boleh. Supaya apa? Supaya anak-anak itu juga, Ustaz kok nyuruh-nyuruh gitu kan, Pak? Karena apa? Karena dia belum paham kenapa dia harus takdim pada Ustaz. Harus dibangun. Kenapa? Sama ustadzah itu harus hormat, ustadzah siapapun. Dibangun ini penanaman adab. Jadi pagi itu harus ada tugasnya, siapa yang nyiapin minumnya. Setiap pergantian ustadz harus ada minumnya. Ini ustadz, itu dilatih anak-anak SD supaya ada, walaupun nanti prakteknya taklim itu di SMP, tapi di SD harus sudah mulai dikenalkan. Terus karakter building, pemahaman siapa aku. Sesama ustadzah harus saling menghormati. Saya dari dulu itu kan saya pernah cerita ya dulu, bagaimana penanaman adab di dalam sebuah lembaga itu kadang kita memang masih agak susah. Surabaya juga masih susah. Bagaimana ketika saling ketemu itu kita saling hormat. Assalamualaikum. Assalamualaikum ustadzah. Assalamualaikum ustadzah Lia. Di depannya hormat kayak gitu. Sama ustaz, assalamualaikum. Anak kan lihat, oh kayak gitu ya. Jadi lingkungan itu harus mendukung, buat SOP di sekolah, di SD itu yang membuat SOP itu bisa membentuk karakter. Gimana SOP? Itu harus jelas. Mulai dari kedatangan, sikapnya bagaimana, itu dituangkan dalam SOP. Ketika dia datang ke kelas, apa yang harus dilakukan? Itu masukkan ke SOP. Itu hubungannya sama manajemen kelas. Jadi jangan di sekolah belum aja datang, naruh tas, main. Jangan gitu. Datang, ada adabnya. Dan gurunya harus sudah berdiri di sini. Datang itu anak-anak, gurunya sudah ada di meja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Cium tangannya, permisi, taruh tasnya, keluarkan buku penghubungnya. Kalau mau main, Ustaz permisi, izin main. Sekarang kan anak-anak kita jarang kayak gitu Ustaz. Karena apa? Tidak dibangun dengan serius. Sama di SD juga susah. Nah, coba di yang lingkup kecil dulu dari kebun. Kalau bisa terbangun, Masya Allah, bisa jadi ini ya. Membangun kompetensi hidup. Biarkan dia belajar untuk dirinya sendiri. Kompetensi hidup, belajar bisa segala macam, dilatih. Bisa pakai obeng, bisa nali, bisa sleting, bisa apa lagi, segala macam kebutuhan hidup. Bisa masang lampu, bisa ngunci. Makanya jangan terlalu banyak dibantu kalau SD itu, karena memang
segala macam kompetensi hidup butuh. Jangan sampai dia dilayani terus. Ambil makan, ambil anak-anak, jangan ustadznya. Walaupun berat ustadz, gimana caranya supaya nggak berat? Cari teman-temannya. Bantu aku ya, bantu. Terus pendidikan sosial. Nah ini ya Ustazah. Waktu TK egosentris, SD sudah sosial, harus sudah mulai dibangun kemampuan sosialnya. Dia harus peka terhadap lingkungannya. Itu harus benar-benar dikembangkan. Jadi pendidikan sosial ini sangat penting untuk anak-anak usia SD. Sekali-kali proses pembelajarannya itu keluar jalan-jalan, diskusi, lihat fenomena yang ada di sekitar. Kebanyakan sekolah-sekolah Islam itu membuat anak-anak nyaman. Islamnya tidak realistis, tapi kita harus buat real itu. Ya, Islam itu harusnya realistis. Jangan membuat jadi tidak realistis. Tunjukkan kejadian-kejadian sekitar. Kenyataannya begini loh, nah. Banyak orang-orang yang tidak bekerja nganggur. Gimana menurutmu? Jadi jangan di kelas terus keliling. Ini loh, taman kita masih kurang bagus nih. Apa nih yang harus kita lakukan nih untuk sekolah kita supaya bagus? Biarkan dari dia munculnya. Ustaz, gimana kalau kita bawa bunga? Siapa yang bawa bunga? Aku mau bawa bunga. Harusnya kayak gitu. Bukan terus dari yayasan, beli taman, beli ini, yayasan ngeluarin uang terus. Sekali-kali muncul dari anaknya, peka terhadap lingkungan. Wah, ternyata di sini masih banyak sampah. Makanya sering-seringlah keliling. Apa yang harus kita lakukan dengan sampah kita? Jadi guru sebagai fasilitator itu benar-benar bisa dijalankan. Disiplin munculnya dari mana? Dari motorik nanti ketika kita akan muncul disiplin. Jadi kalau anak motoriknya tidak terbangun, disiplin itu susah. Jadi disiplin kalau sudah SD harusnya sudah terbangun. Datang tepat waktu, tugas tepat waktu. Tidak ngobrol aja, nggak ngerjakan tugas. Masalahnya sekarang kalau guru keras sedikit, dilaporkan ke KPAI. Iya kan? Gurunya jadi takut. Kita tidak boleh keras, tapi boleh tegas. Nah, pendidikan anak di SD harus diterapkan consequential learning. Maksudnya apa consequential learning? Kalau kamu yang melakukan, kamu yang bertanggung jawab. Usia 7 sampai 10 harus terbangun personal responsibility-nya. Maksudnya tanggung jawab individu. Itu harus dibangun. Contoh, biarkan anak persiapkan bekalnya sendiri. Jadi sama orang tua dikasih cuci piringnya sendiri. Sudah makan, cuci. Kalau bisa, cuci baju juga, bajunya sendiri. Terutama perempuan, minimal dalaman-dalaman sudah terlatih untuk mencuci. Ya. Karena consequential learning ini sangat fitrah, pendidikan sangat fitrah. Karena dari kecil itu sudah terbangun kan pendidikan consequential. Kalau kamu lapar tidak makan, berarti kamu nanti pasti lapar kan. Kalau nggak mau makan, otomatis bisa sakit. Itu konsekuensi. Ada anak, ceritanya Ustazah itu, anak kelas 4 memecahkan ini lampu kelasnya, dilempar pakai sepatu. Ada anak yang menyoraki, apa yang dilakukan sama Ustazah?
memecahkan lampu harus mengganti dan harus memasangnya kembali tanpa uangnya minta sama orang tua. Yang nyoraki menyumbang uang 10% setiap anak dari harga lampu. Kok aku kena? Dan itu tidak boleh minta orang tua. Ya karena kamu membiarkan temanmu melakukan kesalahan. Itu bahaya. Lampunya belum terpasang karena belum ada uang untuk membeli, ya lampunya gelap. Itu diajarkan ketika anak 10 tahun sampai 12, itu namanya social responsibility, tanggung jawab sosial. Jadi kalau tanggung jawab individu, anak usia 7 sampai 10 itu biarkan dia bertanggung jawab terhadap dirinya. Pakai bajunya, macam-macamnya yang berhubungan sama pribadi, biarkan dia yang melakukan. Tugas-tugas bawa ini, bawa itu, biarkan dia yang membeli. Biarkan dia yang berusaha sendiri. Ini sadar kalau tidak bertanggung jawab kan repot, dia mau berbuat tapi nggak mau bertanggung jawab kan, kebanyakan. Ini yang harus kita kuatkan. Social responsibility kelas 4 sampai kelas 6 buat organisasi Ustaz. Kalau di SMP kan pasti. Kalau di SD bikin. Semuanya anggotanya kelas 4 sampai kelas 6 atau kelas 5. Kalau kelas 6 yang mau ujian. Itu penting. Supaya social responsibility-nya muncul. Jadi jangan semua gurunya kalau bisa memang mengajarkan anak-anak bertanggung jawab. Bikin mau ada acara nih, biarkan dia jadi panitia kecil-kecilan. Tentunya kalau SD masih didamping. Kalau SMP nanti biarkan dia yang nyari uang sendiri, dia yang bikin sendiri, dia yang merencanakan sendiri. Kalau SD kelas 4, 6, 5 didamping. Kira-kira apa yang dibutuhkan? Bikin proposal, didampingi bikinnya kayak apa. Terus cari dana, belajar. Dengan cara jualan biarkan dia berkembang. Ya nggak apa-apa jualan, cari dana, jualan ke teman-temannya. Jadi buat proyek-proyek itu yang seperti itu, Ustaz, yang membangun tanggung jawab sosial. Jadi tanggung jawab sosial itu jangan dikira perbuatanmu terhadap lingkungan pasti berdampak kepada sekitar. Iya kan? Kalau itu dilakukan, maka kamu hukumannya lebih berat kalau melakukan itu. Contoh tadi, memecahkan lampu. Memecahkan lampu, kan efeknya tuh teman sekelas. Iya. Konsekuensi ini juga seharusnya memang ditanamkan di rumah. Misalnya gini, anak-anak, kalau minta uang lah, nanti Bu SD ya, oh nanti, atau misalnya kita bilang, tolong dong Bunda ambilkan minum, nanti ya Bun, aku masih repot. Kapan? Nanti ya, bentar lagi. Nanti kalau dia minta uang bilang, nanti ya Dek. Bun minta uang, nanti ya, tunggu ya, bentar. Udah aku telat, nanti ya. Itu biar merasakan ternyata dinanti-nantikan itu gak enak. Namanya konsekuensi. Kalau dia bilang, kenapa sih Bun? Tadi kemarin Bunda minta minum, kamu nanti-nanti. Nah sekarang juga bukan balas dendam ya, beda. Ini untuk menenangkan konsekuensi. Getty. Tapi memang harus diceritakan juga pengalamannya. Misalnya itu gini, anaknya pulang telat tanpa memberitahu. Dia bilang gitu. Terus akhirnya dia bilang, ayo kita pergi keluar, makan di luar. Rumahnya dimatiin semua. Akhirnya dia pergi keluar.
makan-makan di luar. Terus pas anaknya setengah jam kemudian datang, Abi di mana? Oh, Abi lagi makan-makan di luar sama Umi sama adek. Loh, aku kok nggak diberitahu? Emang kamu memberitahu kalau terlambat datangnya? Ya Abi. Abi di mana tempatnya? Oh, gitu loh, di rumah makan Kepiting, Cak Gundul. Kan kesukaannya katanya. Loh, aku nyusul ya? Gak usah, karena ini udah selesai. Biar dia merasakan bahwa segala sesuatu itu ada konsekuensi. Kita kan nggak tega. Ya udah, tak tungguin. Kalau saya awalnya gitu. Ya udah, tak tungguin. Gitu. Sini nyusul, tak kasih atau dibungkusin. Kita itu kadang nggak tega, Ustaz. Jadi saya juga sekarang agak menega-negakan. Ya udah, beli sendiri. Oh, Umi kurang gini. Ya, Umi bisanya cuma segitu. Kalau kurang, cari sendiri. Sebenarnya nggak tega, tapi ya harus tega. Jadi memang kuncinya tega. Konsekuensi ini di sekolah perlu sadar. Gak bawa pensil, gak bawa buku, konsekuensinya apa? Harus dijalankan. Apa yang harus kamu lakukan konsekuensinya? Berarti tidak menulis kan? Kalau tidak menulis, berarti kapan kamu harus melakukan itu? Jangan telepon, jangan diberi HP nih telepon mau suruh ambil, nggak usah begitu. Bukunya nggak diambil, nggak dibawa, kalau mama cek baiknya gurunya. Oh iya. Ya berarti dapat hukuman. Konsekuensinya berarti kamu mengerjakannya harus ngerayu-ngerayu temennya. Silakan cari temennya yang mau minjamkan buku itu. Ayo dong, aku pinjamin. Enggak, aku enggak. Ya terima. Kita jangan harus ini loh, harus harus baik, harus gini, nggak usah biarkan dia mendapatkan hukuman. Saya sudah diperingatkan sama Ustaz. Oke, itu ya pas. Jadi saya sampai sini untuk teman-teman di SD dulu karena sini banyak SD. Sekali lagi, sadar proses mendidik akhir itu kita perlu tega. Kita perlu merencanakan sesuatu yang membangun segala kebutuhannya untuk menunjang perkembangan akhirnya. Nanti di proses pembelajaran mau IKM, mau K13 sama. Yang penting gurunya gimana caranya supaya membuat anak-anak itu bekerja. Kan amal ma'ruf nahi munkar gitu ya, amal ma'ruf. Jadi kita harus banyak beramal, nanti di akhirat itu kan timbangan amal. Berarti mendorong anak-anak untuk melakukan. Soleh tapi tidak melakukan kan sama aja, gitu kan? Memang harus dibangun tanggung jawab dan sebagainya. Baik, itu terima kasih Ustaz-Ustazah. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kalau ada pertanyaan di luar forum, karena waktunya sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya ngajari aja. Mana barangnya sendiri, gitu kan? Oh, ini punya siapa ya? Ini kebanyakan anak SD belum respect loh Bu terhadap barangnya. Makanya ketika pensilnya hilang, jangan diganti. Dulu saya ngajar SD ya Ustazah, banyak pensil. Saya selalu nemu di bawah pensil-pensil gitu. Ketika saya bilang ini pensil siapa, Ustazah menemukan di bawah meja. Nggak ada yang ngaku. Pada mulai diam. Ketika misalnya kita bilang saya masukkan, oke, tidak ada yang mengaku, tak masukkan. Ketika dia nggak ada, Ustazah pensilku ketinggalan. Oh ya. Terus apa yang mau dilakukan kalau pensilnya nggak ada? Pinjam. Pinjam ke siapa? Ke temannya. Sudah ada yang meminjamkan belum? Sudah dilakukan belum? Terus gimana? Iya, lakukan kan? Boleh pinjam nggak? Temennya enggak. Pensilku bagus, nggak boleh nanti hilang. Nggak boleh kan? Biarin aja.
biar merasakan dulu penderitaan ketika dia hilang pensil. Kalau SD kan, nanti kalau bilang ustazah tidak ada yang meminjamkan, terus mau bagaimana? Boleh pinjam ke ustazah, jangan bilang mau dipinjemin ustazah. Baik sekali ustazah ini. Biarkan mikir. Terus maunya bagaimana? Boleh nggak aku pinjam ustazah? Oh, pinjam ustazah. Boleh. Baiklah, ustazah lihat dulu. Cuek ya ustazah. Lihat dulu. Oh, nanti ustazah pinjamkan hari ini. Tapi kalau besok-besok ustazah nggak akan pinjamkan. Tapi nanti kembalikan ya. Jadi berikan dia tanggung jawab. Kalau kita kan sangat baik ya. Sini ustazah ambilkan pensilnya. Ih, baik sekali ya guru SD. Kalau TK nggak apa-apa. Ustazah, aku tidak beli minum, tidak bawa minum. Ya, kenapa nak? Mamaku lupa. Terus bagaimana? Boleh nggak aku minta minumnya ustazah? Oh, boleh. Tapi boleh minta di dapur ya. Biarkan dia pergi ke dapur sendiri. Lain kali mamanya diingetin ya. Biasanya anak gitu. Ada murid saya yang selalu gini, ketika oke Arkan, sekarang bagian Arkan untuk mengaji gitu. Mobilnya mogok ustazah. Dia memposisikan dirinya sebagai mobil. Oh ya, mobilnya mogok. Kenapa mogok? Karena belum dibensin. Oh, belum dikasih bensin. Terus bensinnya akan mana? Aku nggak bawa bensin. Bensin itu air. Terus bensinnya gimana? Boleh minta ustazah bensinnya. Harus bayar, saya katakan. Ya udah aku bayar pura-pura. Boleh. Bisa ambil di dapur ya. Terus dia biasanya langsung isi bensin. Kalau sudah diisi bensin, mobilnya jalan ya, nggak mogok. Ya. Si kan bensinnya minum. Habis itu oke mulai. Bismillah, perasaan. Misalnya, itu kan jadi semangat. Oh, sudah diisi bensinnya. Kalau pelan lagi, loh, mobilnya berhenti lagi. Kan anak TK ya Ustaz. Hal kayak gitu nggak mungkin ketika di SD. Ustazah haus, apa yang harus dilakukan? Ustazah juga nggak mau minum. Mikir kan? Izin beli minum boleh, tapi sekarang waktunya ngaji. Nanti izinnya kalau sudah ngaji ya. Menunda dulu. Kalau TK memang nggak bisa menunda, Ustaz. Beda ya. Istiqomah. Istiqomahnya dirutinkan. Anak-anak usia bayi itu sudah berpola kan. Pola itu tergantung ibunya. Bangun subuh atau siang tergantung pola yang dibangun orang tuanya. Kalau misalnya kasihan anakku biarin aja dia tidur. Siap-siap nanti ketika sudah agak gede, bangun. Gitu. Karena kita nggak tega ya. Istiqomah kan ada kegiatan-kegiatan yang baik itu di istiqomah. Qanaah, menerima apa adanya. Aku sebenarnya nggak suka ini, tapi ayahku memberi ini, aku sebenarnya nggak suka. Sukanya aku yang lain. Oh, Masya Allah. Tapi sekarang kan ayah sudah berusaha memberikan. Sekarang dimakan dulu ya, karena adanya ini. Kecuali saya ada temennya yang berbagi, tapi kita tidak boleh lo minta teman-temannya, nanti jadi peminta-minta. Hati-hati ya, di TK itu kadang kita kan ingin memudahkan. Coba minta sama temenmu aja kan, boleh nggak minta, nanti jadi suka minta-minta. Jadi kalau misalnya aku nggak mau aku nggak mau makan makananku, oh iya, berarti kamu harus siap lapar ya. Itu namanya consequential learning.
Berarti lapar kan? Pilih lapar apa makan yang ada? Pilih makan donat yang belikan ayah atau nanti kamu lapar? Jadi yaudah deh, aku makan aja. Terima kasih sudah qanaah. Kasih tahu apa? Terima kasih sudah qanaah. Mau memakan apa yang ada. Makan kan? Nanti muncul kayak gitunya itu ketika SD, ketika SMP, pengalaman-pengalaman kebiasaan kayak gitu itu. Jadi memang dibangunnya dari kecil ya saudara. Jadi kalau SMP itu tidak ada yang seperti itu saudara, ya berarti di TK-nya tidak mengalami, tidak pernah dididik seperti itu. Jadi gurunya juga harus menerima, tapi harus dididik, dibangun lagi karakternya, walaupun agak susah karena sudah kebiasaan ya. Terus berpikir positif. Berpikir positif ini saja kitanya sendiri kadang susah berpikir positif itu ya. Iya kan? Karena kita banyak prasangka. Katanya kan gini, kalau kata dokter Aisyah adalah yang masuk ke dalam kepala kita, otak kita itu adalah hal-hal yang negatif. Hampir 90%. Yang bisa mengendalikan informasi negatif menjadi positif apa? Emosi. Maka bayangkan kalau emosi kita tidak terlatih, kerjaannya setiap hari pasti muring-muring. Iya kan Ustaz? Pasti menjudge teman-teman itu. Memang lu terus gara-gara ini. Memang ini. Gitu kan? Itu karena apa? Memang yang masuk itu rata-rata negatif Ustaz. Yang bisa mengendalikan akil, pendidikan akil. Kalau akilnya itu benar, kalau emosinya itu baik. Kan hubungannya emosi sama intelektual. Emosi sama kemampuan otak kan, kecerdasan kan. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa mengelola emosi dengan benar, ya siap-siap mendapatkan informasi yang negatif-negatif jadi negatif. Jadi sangat berhubungan ya saudara. Terus takwa. Takwa dijelaskan kepada anak-anak dengan cara gimana? Tunjukkan mana baik, mana buruk, mana boleh, mana tidak. Ketika di 7 tahun kan? Ketika otaknya sudah tamyiz, ketika otaknya sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk. Supaya mudah membedakan mana baik, mana buruk ketika usia TK, ajari dia klasifikasi, ajari mengelompokkan, gitu kan? Dengan klasifikasi, makanya di sekolah, di kelas itu harus klasifikasi. Mana buku dengan buku, pensil dengan pensil, alat tulis dengan alat tulis, gunting dengan gunting. Diklasifikasi supaya ketika 7 tahun dia mudah untuk membedakan mana baik mana buruk. Gurunya kalau di rumahnya, kalau di kelasnya klasifikasi, dia akan mudah untuk menyampaikan dengan cara sistematis. Dia akan tahu mana yang prioritas, mana enggak. Dulu ketika saya di Jakarta, Ustaz pelatihan sama Umi Dayati. Ada tim pelatihan dari Singapura mengadakan pelatihan di Jakarta. Saya ikut. Waktu itu yang ngisi dari Singapura, salah satunya ada timnya Umi Dayati dari Indonesia ya, dari Malang. Itu dia ngetes setiap sisi pelatihan itu, kan dia psikolog. Jadi ngetes, saya dites seperti apa sih kepribadiannya gitu. Itu konsultasi satu demi satu. Salah satu kelemahan saya adalah tidak bisa membedakan prioritas. Jadi dalam diri saya itu semua penting. Jadi apa, pekerjaan saya nggak tuntas. Ini
dikerjakan, ini dikerjakan, ini dikerjakan gitu. Semuanya dikerjakan berbarengan, akhirnya nggak beres semua. Jadi dia bilang, ayo Bu Ida sudah bagus nih kepribadian ini. Ada satu yang harus dirubah. Dari hasil gambarnya, Bu Ida tidak bisa menentukan prioritas. Itu terbantu dengan cara klasifikasi bisa menjalankan itu. Baru saya, berarti ini dulu nih harus selesai. Gitu. Ya alhamdulillah bisa menyelesaikan kurikulum gara-gara ya diistilahkan. Itulah budaya masyarakat kita. Kemarin saya di Solo itu kan orangnya tenang-tenang gitu. Kita sudah mulai jam 1. Teman-temannya saya datang tuh masih duduk-duduk ngobrol dan cuek aja, saya santai. Saya bilang sama Benda, orang Solo santai banget ya, seperti Putri Solo. Benda gitu. Oh iya. Tapi ketika kita berikan pemahaman, oh iya, memang harus belajar tepat waktu, belajar disiplin. Maka kalau kita kan gini Bu, karena banyak yang molor, akhirnya kita bilang, jam sekian nanti aku datang duluan, gak ada siapa-siapa, kan gitu ya. Biasanya gitu, daripada bengong. Nah sekarang diganti, aku harus duluan. Nggak ada siapa-siapa, nggak apa-apa, aku mau baca-baca atau zikir. Enak kan? Jadi kalau zikir terus itu kan katanya pikirannya bersih, hatinya juga bersih, yang keluar juga bersih. Gitu. Jadi boleh aja kita, seperti itu. Bekerja sama dengan atasan. Ini loh saudara. Memang kita boleh sebagai bawahan mengingatkan atasan. Kalau atasan melanggar, makanya harus disamakan ya antara yayasan dengan bawahan. Kalau bawahan mau ngambil keputusan, bilang sama atasan dulu. Ustaz, boleh nggak nih ngambil keputusan memutus misalnya anak ini atau orang tua ini? Kalau misalnya kata Ustaz, boleh catat. Karena kadang Pak Yayasan, maaf ya Ustaz Yunus, suka lupa karena kebanyakan yang dipikir kan. Iya kan? Bebannya terlalu berat. Kita juga harus maklum. Makanya Ustaz, saya catat ya Ustaz. Nanti kalau misalnya Ustaz ketika sudah ngambil keputusan, loh kenapa mau ngambil keputusan ini? Maaf Ustaz, sudah saya catat. Ustaz, oh iya. Bagus, gitu ya. Ustaznya pasti akan, nggak mungkin Ustaz Yunus, enggak, aku nggak gitu, nggak mungkin. Ketua yayasan gitu. Oh iya, maaf ya, saya hilang. Kan enak gitu ya. Pastilah kalau orang bertakwa itu pasti akan minta maaf ketika salah. Namanya salah. Saya juga ada gitu. Bu Ida kata Bu Ida gini loh. Katanya gini. Iya tak? Iya. Ya udah maafkan ya. Saya ternyata lupa. Makanya kadang kalau saya ngomong sekarang sudah mulai agak lupa. Catat ya apa yang saya bicarakan. Catat. Kepala sekolah juga ada yang sering lupa. Makanya saya selalu bilang guru-guru supaya kepala sekolah itu karena banyak pikiran jadi banyak lupanya, catat apa yang dikatakan kepala sekolah. Ketika kepala sekolahnya, kapan aku ngomong gitu? Loh, hasil rapat. Jadi harus ada bukti. Kalau kata teman-teman eksak harus ada bukti dan fakta. Gitu. Jadi komunikasi itu kan enak. Jadi sekali lagi ya, komunikasi itu tidak boleh ada prejudice, tidak boleh ada prasangka dalam hati sehingga terjalin hubungan yang harmonis. Kalau kita belum ngomong apa-apa, lihat Bu Iah, kayaknya Bu Iah ini pasti marah. Belum ngomong, udah nuduh. Akhirnya ketika ngomong sama Bu Iah, beneran Bu Iah marah. Kenapa? Karena kita sudah su'nudon. Kata Allah itu menjadikan apa yang terjadi tergantung dari prasangka kita kan. Kalau kita berprasangkanya negatif, pasti terjadi negatif. Jadi harus berprasangka positif terus, harus berpikir positif ya. Jadi kan nyaman. Terus bisa menerima dan menjalankan kewajiban, mempunyai motivasi yang kuat
untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas. Ini kalau ingin dalam dimanapun kita sukses, ya, berpikir bahwa dirinya berharga. Kita berharga ya Ustazah, bisa berkomunikasi dan mendengarkan secara efektif. Tadi sudah diajari caranya berkomunikasi. Bisa bekerja secara mandiri dengan supervisi minimum. Mandiri ya Ustazah, dapat menyelesaikan masalah pribadi dan profesinya. Tadi sudah diajari caranya menyelesaikan konflik. Baik konflik itu dengan suami, konflik dengan teman, konflik dengan anak, sudah diajari. Terus dapat menyelesaikan masalah pribadi dan profesinya. Mempunyai kemampuan dasar, kecerdasan ya Ustazah. Bisa membaca dengan pemahaman memadai, mengerti dasar-dasar matematika. Ternyata ini pengaruh ya, kecerdasan juga. Terus apa yang harus orang tua, sedikit lagi ya, yang harus dilakukan oleh guru? Harus bangun jiwa dan hatinya. Dibangun ya Ustazah jiwanya, karena membangun jiwa itu juga butuh upaya yang kuat. Kitanya juga jiwanya harus terbangun. Kalau kitanya jiwanya nggak terbangun ya susah. Gitu ya. Jadi tauhid keimanan harus benar-benar jadi akarnya supaya hatinya bersih. Kalau keimanannya nggak kuat, akidahnya nggak kuat, gimana mau bersih? Jadi sekarang kesalahan itu gimana Ustaz? Ketika TK sudah banyak outside in, ya kan? Anak-anak sudah ditanamkan syariat, belum waktunya. Yang terjadi jiwanya itu kosong. Padahal jiwa itu dibangunnya ketika usia dini. Sampai dia bilang, nanti ketika 7 tahun, aku suka sholat, dirinya hamba, aku butuh Allah. Tauhid uluhiyah. Aku ini hamba, aku butuh Allah. Makanya diberikan beban-beban supaya dia apa? Supaya dia punya kemauan untuk menggantungkan diri kepada Allah, buat dia mandiri. Jangan tergantung sama orang lain. Terus nanti di SMP sudah menjalankan syariat itu ketika dia balik. Sudah mukalaf, sudah yakin bahwa Allah lah yang menjadi raja kita. Allah lah yang maha segala-galanya. Jadi sambung menyambung ya Ustazah. Ketika iman itu belum tumbuh ketika SD atau SMP, berarti kitanya harus mulai lagi penanaman akidah, dan itu hidayah. Hanya Allah yang bisa membolak-balikan hati. Jadi wajar ketika ada anak walaupun berkerudung tetap pacaran, walaupun bercadar tetap pacaran, karena nggak paham maknanya kenapa dia harus berkerudung, karena tidak paham kenapa dia harus menjalankan syariat itu. Ya kan saudara? Jadi ketika SD itu yang harus dibangun. Kenapa kamu sholat? Itu ketika SD. Kenapa kamu harus berkerudung ketika nanti balik? Ketika usia 10 tahun. Sebelum 10 tahun sudah dibekali. Kenapa sih manusia itu harus melakukan kebaikan? Itu disampaikan ketika SD. Jangan sampai SD itu tidak punya wawasan mana yang haram, mana yang subhat, mana yang wajib, mana yang sunnah. Pelaksanaannya nanti ketika dia sudah balik. Tapi dia tahu, oh ya, kenapa aku harus sholat? Jadi nggak usah disuruh-suruh. Kenapa aku harus mengaji? Apa yang terjadi kalau aku melanggar? Makanya lewat consequential learning. Kalau anak bikin guru hara, dia harus bertanggung jawab. Jangan minta orang tuanya ya Ustazah. Seorang anak SD merusak
jendela. Dia yang harus iuran beli jendela itu dari uang jajannya. Dia yang harus benerin supaya dia nanti jadi hakim. Gak boleh kita yang membantu. Pembiasaan. Ya, pembiasaan itu untuk hal-hal yang baik, bukan hal-hal ibadah. Kalau ibadah penanaman, iya kan? Kalau pembiasaan itu perilaku. Jadi kalau kita perilakunya biasa, tidak menghargai orang lain, pasti nanti jadi kebiasaan. Kalau sholat, penanaman. Hal-hal yang berhubungan sama ibadah, penanaman. Ya. Jadi kalau kebaikan-kebaikan itu awalnya jadi contoh. Makanya guru TK harus jadi teladan, guru SD jadi teladan, guru SMP ya harus jadi teladan, keteladanan. Jadi sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Kalau jadi teladan itu, apalagi pengelola yang sadar, pengelola itu harus jadi teladan karena pengelola kan artis. Biasanya suka banding-bandingin, kalau pengelolanya telatan, itu pengelola aja telatan, gitu kan. Sekali lagi di manajemen ya sadar. Jadi Masya Allah ya, merubah itu butuh effort dari dalam diri kita, butuh kesadaran. Tapi kan ini untuk kebaikan kita juga. Semakin ibu berbuat baik, otaknya semakin bagus. Semakin ibu rajin, otaknya akan terhindar dari kepikunan. Iya kan? Kalau bengong aja, ya pikun, siap-siap pikun. Jika kita tidak akan mampu memberikan apa yang tidak kita miliki. Artinya kalau ingin mengajarkan anak disiplin, maka guru dan orang tua harus disiplin. Kebanyakan anak melakukan apa yang orang tua lakukan, bukan melakukan apa yang guru katakan. Kata-kata itu akan mendal kalau kitanya tidak melakukan. Saja itu udah benang merah. Saya juga makanya kadang suka deg-degan kalau mau ngasih materi itu. Oh, saya takut tidak melaksanakan misalnya gitu. Kalau dulu saya punya asisten misalnya, kalau agak marah sedikit, Umi katanya Umi nggak boleh gini. Anak saya kan tadi ikut-ikut ya kalau dulu. Katanya harus begini. Tapi sekarang juga masih gitu. Masih ingat apa yang kita katakan. Lingkungan. Ini yang sadar lingkungan itu kalau di pondok dari mulai bagian CS sampai atasan itu harus kompak. SOP itu berlaku bukan hanya untuk anak, untuk guru, untuk CS. Itu yang belum kita bisa wujudkan juga di Surabaya. Kalau di Kebumen bisa diwujudkan, Masya Allah, keren. Dari atasannya sama, kalau ketemu Assalamualaikum, kalau menata muka sama, pulangnya gini, itu luar biasa ya. Perlu ada sinergi untuk bisa menjalankan sebuah program. Jadi anak-anak SMP, SMA itu bisa lembut hatinya kalau kita juga bisa memberikan teladan, bisa sering diajak bicara, diskusi, kalau ada masalah kita dengarkan. Karena anak-anak pemuda ini kan berikan kegiatan-kegiatan supaya dia jadi kuat ya. Pemuda-pemuda yang kuat. Udah ya Ustazah, seperti itu. Ada pertanyaan? Ya, Ustazah Wati. Siti. Ustazah Siti. Puasanya itu atau sholat tarawih itu ada yang beda sama sudah dilakukan
diberi pengertian makna puasa dan menjalankan semampunya. Nanti kalau sudah vaksinnya habis di tempat untuk minum sendiri bukan lagi apa itu salah atau bagaimana? Ya sudah menanamkan puasa, kita kan sudah menggaung-gaungkan ya, sudah sounding. Oh sebentar lagi kita akan menjelang puasa. Kita sampaikan kan banyak keistimewaan di bulan Ramadan buat orang-orang beriman seperti kita. Jadi anak-anak bisa ikut belajar berpuasa. Jadi mengistilahkan ketika bangun, walaupun dia belum bangun sahur, bangunnya jam 5, nggak apa-apa kita bilang, adek mau puasa, sahur sekarang, walaupun udah jam 5. Dia kan hanya belajar menahan, mau puasa sampai jam berapa? Jam 8, nggak apa-apa. Nanti jam 8 buka. Ya namanya belajar Ustazah. Namanya anak kan belum bisa menahan, dia belum kena syar'i ya, belum kena syar'i. Tapi kalau dia bilang, aku mau sampai duhur, beneran kuat. Karena kalau dia itu anak TK, kalau sudah lapar, munculnya apa? Emosi, rewel. Kalau sudah rewel, ke siapa? Mamahnya juga jadi rewel. Mamahnya emosi, puasanya, pahalanya berkurang. Aku kenapa nggak sampai duhur? Pas menjelang duhur kan, lapar. Belum. Masih anak TK Ustazah. Sudah lapar, sebentar aja nahannya 5 menit, jangan lama-lama. Kalau lama jadi rewel. Mau rewel, akhirnya kitanya streng. Akhirnya kita marah-marah terus puasanya, pahalanya berkurang. Jadi anak TK itu udah tahu ketika buka terus dia buka nggak apa-apa. Memang walaupun nggak puasa, jangan bilang oh seneng tadi aja nggak puasa. Nggak usah. Iya alhamdulillah kita semuanya dapat berkah buka. Bikin seneng Ustazah. Jadi di Surabaya itu punya program Ustazah, ketika bulan Ramadan anak-anak internal ya, anak guru itu buka puasa bersama dari mulai bayi itu. Jadi ngumpul bukanya sama anak-anak walaupun dia nggak puasa. Kita sediakan makanan yang istimewa sedikit gitu ya. Orang tua itu kita itu pada anak saya dari kecil itu sangat menanti-nanti bulan Ramadan. Kapan nyampe Ramadan ya? Aku mau buka bersama, mau mencicipi makanannya ibu ini, enak. Itu berkesan sekali loh ke anak-anak itu. Jadi walaupun dia puasanya sampai jam 8, ada yang nggak puasa, ada yang sampai jam 10, ada yang bangga, aku loh sampai maghrib. Kenapa? Karena anaknya memang nggak doyan makan. Seneng kalau puasa itu. Karena ibunya nggak akan rewel. Ayo makan, ayo makan. Iya kan? Mama itu kan sangat peka dengan kalau anak nggak makan tuh takut ya. Yang mama, siapa yang nggak takut kalau anaknya nggak makan? Nanti masuk angin, gitu kan? Padahal anak itu kalau nggak lapar, ya nggak usah dipaksa makan. Makanya nggak boleh sebelum jam makan, jangan dikasih permen, kasih kenyang. Jangan dikasih camilan, biar lapar. Kalau kita kan nyamil terus, ya makanya nggak lapar. Lapar terserah anaknya. Kalau misalnya dia masih jam 8 sudah rewel, ya buka nggak apa-apa loh Ustazah. Nanti lama-lama dia kan semakin kuat. Sebelum dia balik, dibolehkan. Jangan sampai anak sudah kelas-kelas, Umi aku haus. Belum waktunya dulu. Umi masih TK Ustazah. Kalau SD disiplin. Kalau dia kan belum bisa kelas 1, kan belum balik. Tapi dia bilang sampai duhur. Oke, harus disiplin sampai duhur.
Sampai zuhur ya. Kuat ya? Ya, berarti harus ikut sahur. Harus bangun sahur. SD kelas 1 sudah siap. Dibangunin caranya gimana? Mau makan apa sahur? Dibilangin saudara. Nanti disiplin ya. Kalau belum 2 Umi sudah lapar, tidak. Duhur. Umi kasih kegiatan. Bagaimana kalau berkegiatan? Yang jelas uminya jangan terpengaruh sama emosi ya. Uminya tuh yang biasanya terpengaruh sama emosi. Jadi biarin aja, SD harus disiplin. Enggak nak, sampai dulu. Ini kan kadang kebalik ya. Nggak apa-apa deh, bukan kasihan sekolahnya sampai siang, ya udah. Nggak apa-apa nak, buka aja. Ibunya baik banget. SD harus tegas, disiplin, sudah jadi tawanan. Tawanan kan harus nurut, ya kan? Jadi sama SD tuh nggak apa-apa deh nggak sholat subuh hari Ahad. Dia susah bangunnya, biar tidurnya lagi enak susah. Jangan sadar, SD itu harus bangun pagi. Nah, walaupun hari Ahad bangun dulu. Kita sholat dulu yuk. Kita kan kadang gitu ya, orang tua kadang saya suka heran. Bu, kalau subuh nggak pernah dibangunin, dan kasihan saudara. Sekolah dari Senin sampai Jumat, pulangnya sore, dia kelelahan, banyak tugas. Biarkanlah hari Ahad itu dia tidur dengan nyenyak. Itu ibunya tidak melatih akil. Harus tegas. Sholat harus sesuai waktunya kan, kata Rasulullah 7 tahun sudah diajari sholat. Sholat itu identik dengan pendidikan disiplin. Makanya psikomotornya harus tuntas ketika di TK. Jadi di TK nggak usah ribut-ribut dengan calistung. Calistungnya diganti psikomotor. Yakin ya Ustazah? Harus yakin. Jangan kalau nggak diajari nanti nggak bisa. Kan ada labeling. Lokernya di label. Jangan sampai mengorbankan anak-anak. Supaya nanti 7 tahun dia sudah disiplin. Ya. Kalau belum, berarti kasihan anaknya. Gitu ya. Oke, ada lagi? Sada? Selain Bu Siti, satu lagi. Ya, Ustaz. Terima kasih. Tadi ketika penyelesaian masalah ada yang dengan mohon maaf di kelas, ada yang dengan marah-marah, memaki dan sebagainya itu kelas seperti kelas 4 mungkin seperti itu ya. Ada usia ya. Ada yang dengan melempar-lempar atau memukul itu mungkin masih di KPK. Nah sekarang udah kasus ketika ada masalah dalam sebuah keluarga. Ini bukan masalah pribadi, cuma ini sharing aja. Ketika hanya dilampiaskan atau dengan disyaratkan dengan diam saja karena untuk menghindari keributan yang ada di rumah. Jadi memang ada masalah terus diam aja, artinya tidak masalah dan tidak ada penyelesaian, artinya hanya dipendam. Itu seperti apa? Yaitu Ustaz, seperti anak 0-2 tahun. Permasalahan tidak boleh dipendam, harus dituntaskan. Caranya kapan? Ketika kita sudah zero, gitu ya. Hati kita ini sudah netral, tidak emosi, kita komunikasikan. Harus bicara. Jadi permasalahan itu kan gitu Ustaz, manusia itu fitrah ya. Kalau ada masalah pasti kan mangkel. Iya enggak? Iya kan? Pastilah suatu kita itu pernah marah sama seseorang, gitu ya. Sama istri pun walaupun kita sayang kan kita pernah marah. Sama suami juga kita pernah marah, gitu kan? Nah, caranya supaya kita itu tidak terjadi bentrok, yaitu itu namanya menghindari masalah. Menghindari masalah itu akan menjadi gunung es. Masalah
bahaya buat dirinya jadi sakit. Kan masalah itu menggerogoti, Ustaz. Gini kan, kalau menurut teori kesehatan dulu ada yang orang itu ketika dibaca peredaran darahnya itu warnanya biru, karena dia bisa menyelesaikan masalah-masalahnya, tidak ada masalah dalam dirinya. Tapi ketika warnanya merah kehitaman tuh banyak sekali masalah. Itu ada yang bisa mendeteksi itu. Nah, kalau ada masalah, sebaiknya kalau laki-laki itu kan cenderung mengalah, cenderung tidak mau bentrok, ya kan? Bapak-bapak gitu. Tapi ibu-ibu cenderungnya menyerang, pingin kalau belum menuangkan semua unek-uneknya. Ibu-ibu tuh belum plong, Ustaz, pasti akan marah terus, memendam jiwa. Kalau jadi tidak diungkapkan, jadi sakit istri itu. Makanya suami harus memberi kesempatan. Saya gini, kita ada masalah, oke, kita ada masalah, Dek, kalau misalnya manggil Dek, kita calling down dulu ya. Udah diem-dieman dulu, gak apa-apa. Nanti kalau sudah calling down, tenang, Dek sudah, kita bisa gak ngomong gitu. Kalau misalnya bilang, sudah bisa gak kita ngobrol? Ya, ajaklah ngobrol, Ustaz. Ngobrolnya di mana? Makan. Nggak punya uang, muter-muter aja. Kalau saya dulu gitu sama suami, kalau ada masalah sama suami, Umi marah. Karena gini ya Ustaz, komunikasi sekali lagi. Laki-laki itu kan kurang peka. Maaf ya Ustaz. Kalau bilang, Dek kamu marah ya, ibu-ibu itu cenderung enggak. Tapi dia sebenarnya mantul. Nah ibu-ibu jangan gitu, harus sesuai fakta dan mulut dan hati. Kalau saya suami saya bilang, Umi marah gak sama Abi? Iya, Umi kesel sama Abi. Tapi nanti kita bicaranya kalau udah tenang ya, iya. Tapi selama ada bentrok tidak boleh kemana-mana, itu kesepakatan. Karena kalau kemana-mana, suami melirik-lirik yang lain, istri ngomong ke iya kan? Jadi kita sudah sepakat. Misalnya ya, selama marah kita nggak boleh kemana-mana, harus di rumah. Beda kamar nggak apa-apa, atau di luar satunya. Kalau udah tenang, kita ngomong ya, yuk jalan ya. Naik motor kan, muter aja se Surabaya karena nggak punya uang kan. Muter kalau itu sambil ngomong, ambil cerita. Sebenarnya aku ngantuk nih karena gini. Aku marah ya, iya silakan. Nggak apa-apa dimarahin, nggak apa-apa. Jadi saya marahin suami. Kalau udah suami, ya kan belum tentu kedengaran dong di motor saya. Tapi kalau udah selesai dia bilang, udah selesai sudah. Makan ya makan apa bubur yang murah-murah aja. Tapi udah senyum lagi, ya. Intinya masalah itu selesai. Kalau enggak, ujungnya pasti terjadi perpisahan, terjadi hal yang tidak diinginkan itu. Memang laki-laki harus ada yang ngalah, Ustaz. Ya udah ngalah. Kadang perlu minta maaf duluan, karena ibu-ibu itu gengsinya tinggi. Ya udah minta maaf, enggak? Atau misalnya kalau dia suami belum minta maaf, Ustaz, dia pasti terus marah. Jadi kalau misalnya suami istri marah, Ustaz cuma bilang gini aja, ya sudah minta maaf atas kesalahan. Walaupun suami belum tentu apa kesalahannya. Cuma biasanya suami saya suka gitu, ya sudah aku minta maaf ya. Ya harus ngerti perempuan kan Ustaz, harus ngerti karakteristik dalam berkomunikasi, ya kan? Kalau misalnya sudah minta maaf, ibu-ibu itu pemaaf. Wanita itu Ustaz, luluh langsung kan? Ya udah tak maafin. Walaupun kita tidak tahu kalau suami itu nggak ngerti masalahnya. Nanti salaman. Karena perempuan jarang yang ingin minta maaf duluan. Kecuali
Jarang, Bi minta maaf, jarang. Kecuali dia sudah legowo, memang aku salah ya, udah Bi aku minta maaf. Jadi gitu ya Ustaz, tetap harus dibicarakan. Ketika ayah ibu sering bertengkar dan pertengkaran itu di depan anak, hati-hati ya Ustaz. Anak itu menyimpan memori negatif, amigdalanya selalu panas. Ketika amigdala panas, dia menyimpan di memori jangka panjang. Dan kejadian ke teman saya, ada teman saya itu sudah besarnya, dia sangat cerdas, dia sangat kreatif, tapi dia selalu ingin menyakiti dirinya sendiri. Itu punya penyakit jiwa. Saya tanya kan, kalau dia tuh bilang saya itu seperti ini, saya tanya kan, kenapa kok bisa seperti itu? Karena kalau sudah dia ada masalah, dia pegang gunting, biasanya saya ambil guntingnya, terus dia mesti nodong saya kan, puk. Ya silakan pukul saya biasanya gitu. Dia langsung berhenti. Kalau permasalahan itu, jangan kamu tunggu. Tuh dia selalu melihat bapak ibunya bertengkar di depannya, setelah itu diam-diaman, tidak tahu penyelesaiannya. Jadi saya sejak mulai balik, dia punya perasaan gini Ustaz. Lihat bis, mobil, dia selalu jalan kan, jalan ke sekolah, dia selalu bilang, gimana ya rasanya ketabrak bis, gimana ya rasanya ketabrak mobil. Jadi dia jalan ke tengah. Tuh udah begini dia jalan ke tengah, merasa ingin ditabrak. Dan itu selalu dicegah kan sama orang-orang, mbak mikir mbak gitu kan. Terus sampai saya juga nganter dia ke, ini saya konsultasi kan ke ke orang yang lebih ini, dia bilang terapi aja, bawa ke psikolog. Saya antar dia ke psikolog, diskusi gitu lama dengan psikolog. Ternyata di psikologi itu kan ada berbagai media ya. Nah saya tahu di situ tuh baru tahu, oh iya gitu, oh ternyata terapinya itu ada alatnya macam-macam gitu, ada labnya. Tuh dia dikonsul sampai 6 bulan gitu, supaya tidak bisa menyakiti. Terus terapi juga dengan agama ya. Alhamdulillah sekarang sudah punya anak, anaknya sudah besar-besar. Jadi dia pesannya, kalau kamu punya suami, punya anak, kalau ada masalah selesaikan gitu. Jadi harus diselesaikan ya Ustaz, dan jangan dipendam. Ibu-ibu terbuka aja. Mi marah, iya Bi aku marah. Jangan enggak, jangan jaim. Gitu ya Ustaz. Jadi silakan berkomunikasi. Baik Ustaz, dan sudah jam 12. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Nanti kita berkelompok ya, baik grup, TK, SMP, bapak-bapak juga kita akan menyusun SOP.